Bentuk tim koordinator pemenangan Ganjar, strategi baru PDIP dan cegah keliaran relawan, ditulis oleh Eko Wibowo di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah dan petugas partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, telah resmi diputuskan sebagai bakal calon presidennya pada Pilpres 2024 mendatang. Apa yang banyak diperkirakan sebelumnya, akhirnya dipastikan juga. Kegembiraan tentunya begitu dirasakan oleh banyak kelompok relawan Ganjar. Dengan berbagai sebutan kelompok relawannya itu, satu langkah mereka setidaknya sudah terpenuhi. Orang yang mereka inginkan telah resmi dicapreskan oleh pihak yang paling berhak mengusungnya, yaitu partai politik PDI Perjuangan. PDIP sebagai pemilik Ganjar, setelah sebelumnya seakan dihajar oleh beberapa kelompok relawan, bergerak cepat dan strategis, mendapati fakta bahwa Ganjar memiliki banyak dukungan kelompok relawan di belakangnya. Mereka segera membentuk tim koordinator relawan pemenangan Ganjar Pranowo menuju pemilihan presiden 2024 nanti. Timdes khusus di DPP PDIP ini bertugas menyusun strategi untuk pemenangan serta menjalin komunikasi dan koordinasi dengan para relawan Ganjar Pranowo di seluruh Indonesia. Diketuai oleh Ahmad Basarah dengan wakilnya Adian Napitupulu. Dedi Yefri Hanteru Sitorus ditunjuk sebagai sekretaris, didampingi oleh Rizky Aprilia sebagai wakilnya. Tim ini dibentuk berdasarkan surat penugasan yang diteken oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Menarik melihat langkah PDIP tersebut. Banyak hal yang kemudian dapat menjelaskan kenapa PDIP mengambil strategi itu. Pertama, belum lama ini, tepatnya pada Pilpres 2014 dan 2019. Terlihat betapa begitu terasa persaingan antara kelompok relawan pendukung calon presiden dengan partai politik yang secara legalitas memang pihak yang paling berhak menentukan siapa calon presiden yang akan diusung. Joko Widodo, aka Jokowi, menjadi calon presiden paling fenomenal terkait dengan keterlibatan para kelompok relawan tersebut. Bahkan hubungan antar kedua pihak tersebut banyak yang masih berlangsung hingga saat ini. Presiden Jokowi masih sering kopi darat dengan kelompok-kelompok relawan itu. Positifnya hal tersebut menjadi gambaran betapa dukungan rakyat begitu nyata kepada presidennya. Namun, yang banyak menjadi masalah atau negatifnya, keberadaan kelompok relawan tersebut tentu mengurangi jatah apa yang seharusnya secara politis menjadi hak partai politik sebagai satu-satunya pihak yang legal sebagai pengusung calon presiden. Tidak jarang menjadi liar, ngambek misalnya. Akhirnya gontok-gontokan secara kepentingan dan pembagian kekuasaan, tak jarang hingga saling serang. Nah, dengan koordinasi di bawah PDIP, berbagai gesekan tentu diharapkan tidak akan terjadi lagi. Kelompok relawan akan menjadi lebih terorkestrasi, baik saat mengarungi jalannya masa kampanye, maupun nantinya terkait statusnya sebagai bagian dari pemenang. Tidak liar lagi. Kedua, tentu terkait dengan perebutan suara yang menjadi tujuan utama sebuah partai politik. Dengan menjadi koordinator kelompok relawan, tentu ada harapan agar suara pemilih Ganjar juga menjadi pemilih PDIP. Dengan sebagian fakta mendukung Ganjar tapi menghujat PDIP, tentu sebuah kerugian bagi partai banteng moncong putih itu. Terakhir, logis saja, melihat strategi, baliho, dan pencitraan yang gagal total, pernah terbentuknya Dewan Kolonel, berbagai pelakuan sebagian elit partai terhadap Ganjar dulu, serta betapa katroknya sikap beberapa oknum anggota DPR RI asal PDIP, tidak salah bila akhirnya mereka mendekat pada kelompok pendukung dari kader terbaik mereka. Mencoba mengambil hati dari calon pemilih ini demi menjaga eksistensi mereka sebagai pemenang pemilu dan sebisa mungkin meningkatkan perolehan suara legislatifnya. Bagaimana menurut Anda? Hoaks kasus EKTP yang kembali dirongrongkan kelompok kadrun, ditulis oleh Kiki Dalio di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Setelah tersiar kabar diusungnya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pilihan PDI Perjuangan, ini tibalah saat di mana para kubu yang menyerang Ganjar lekas membangun strategi guna menyingkirkannya. Salah satu taktik yang kerap mereka atau kubu penyerang bangun ialah masalah EKTP.
suatu perkara yang sempat menjerat Ganjar saat pilkada tahun 2018 lalu. Kala itu Ganjar diduga telah menerima aliran dana EKTP sebesar $520.000. Benarkah Ganjar terlibat perkara EKTP? Daripada menebak-nebak yang tidak jelas arahnya, lebih baik mengulik kronologi dan fakta sebenarnya. Semua berawal saat ditangkapnya Setia Novanto setelah beberapa kali bermain drama dengan pihak kepolisian. Setnov bukanlah tersangka pertama yang ditangkap, melainkan sudah ada 2 orang yang lebih dulu menghuni jeruji besi. Mereka ialah Sugiharto yang menjabat sebagai PPK Direktorat Jenderal Dukcapil di Kemendagri, serta Irman, seorang ex-Direktur Jenderal Dukcapil. Pada tanggal 23 Maret tahun 2017, KPK berhasil mendapatkan Andi Narogong sebagai dalang yang telah meloloskan anggaran sebesar 5,9 triliun. 7 hari selepas penangkapan Andi, disusul pula sosok lain yang turut menjadi pemain dalam kasus penggelapan dana EKTP. Miriam S. Haryani, wanita yang saat itu menjabat sebagai anggota Komisi 2 dari fraksi Partai Hanura pun turut dihadirkan dalam kasus dugaan korupsi ini. Kemunculan Miriam sedikit memberikan celah atas dugaan keterlibatan Ganjar dalam perkara yang menyeret namanya. Pada akhir bulan Maret 2017, BAP dari pihak Miriam bocor ke publik. Dengan segera, isi di dalam dokumen sebanyak 27 halaman milik Miriam pun menyeruak di medsos. Sontak warganet pun turut menyoroti muatan yang terkandung dalam proses pemeriksaan Miriam. Dari sini kebenaran pun mulai menampakkan hilalnya. Bocornya BAP tersebut memuat pengakuan Miriam mengenai daftar nama yang disinyalir telah menerima aliran dana EKTP. Dari urutan nama penerima dana, hanya satu pejabat yang tidak sedikit pun menerima suap EKTP. Sosok tersebut ialah Ganjar Pranowo. Miriam mengaku jika dirinya telah memberikan amplop berisikan sejumlah uang kepada Ganjar. Namun tak disangka-sangka, salam tempel yang ia berikan justru ditolak oleh Ganjar. Otomatis Miriam mengembalikan uang tersebut pada Yasona Lauli selaku Kapoksi di Komisi 2 DPR RI. Namun apakah bocornya BAP dari Miriam dapat diterima baik oleh elit politik yang turut terjerat? Tentu tidak. Justru kalangan yang tidak suka akan kebenaran ini semakin getol dalam menyudutkan Ganjar. Munculnya Muhammad Nazarudin dari fraksi Partai Demokrat pun semakin memperkeruh suasana. Pada tanggal 3 April 2017, Nazarudin melayangkan sebuah fatwa jika Ganjar telah menerima aliran dana EKTP sebesar $500.000 Amerika Serikat. Nazarudin kembali menyatakan jika kisaran bulan September hingga Oktober 2010, dirinya telah melihat penyerahan suap Ganjar saat berada di ruangan Mustokoweni. Namun, berbeda dengan sudut pandang Ganjar, ia dengan tegas menolak uang yang diberikan oleh Mustokoweni kepada dirinya. Sudah 3 kali Ganjar ditawari uang dengan embel-embel titipan oleh Mustokoweni di dalam ruang sidang. Mustokoweni mengatakan, "Dek, ini ada titipan." Dengan lantang Ganjar pun menjawab, "Nggak usah." Itulah keistimewaan dari Ganjar, selalu teguh terhadap pendiriannya. Tak berhenti sampai di situ, usai rapat lagi-lagi Ganjar diberi sebuah goodie bag oleh orang tak dikenal. Ganjar pun enggan menerima barang tak jelas seperti itu. Ia pun langsung refleks mengembalikan tas yang diduga berisi uang kepada sosok misterius tersebut. Kilas balik pun kembali menjawab kejanggalan dari pernyataan Nazarudin. Awalnya, ex-bendahara Demokrat ini menyatakan jika peristiwa suap penyuap antara Mustokoweni dan Ganjar berlangsung pada bulan September sampai Oktober 2010. Namun kenyataannya Mustokoweni telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2010. Pada tanggal 19 Februari 2018 silam, Nazarudin kembali didatangkan dalam persidangan. Kala itu jaksa melontarkan pertanyaan yang sama terkait pembagian uang Mustokoweni pada pihak terkait. Namun waktu itu Nazarudin malah berkilah dengan kata lupa saat dicecar hakim. Dari sini membuktikan jika selama ini Nazarudin memanglah mengarang semua kejadian yang ada. Sebenarnya bukan pernyataan dari Miriam saja yang mengatakan jika Ganjar tak ikut menerima aliran dana. Masih ada pengakuan Andi Narogong melalui pengacaranya yakni Dorel Amir pada tanggal 14 Desember 2017 lalu. Sang pengacara bersaksi jika Andi sama sekali tidak pernah memberikan uang pada Ganjar. Tidak hanya Miriam dan Andi Narogong saja yang bersaksi atas ketidakterlibatan Ganjar dalam korupsi EKTP. Adapun penyidik KPK yang menangani kasus tersebut yakni Novel Baswedan melalui siaran podcast di laman YouTube-nya yang bertajuk 3 Tokoh KPK Turun Gunung Melawan Politisasi. Dengan gamblang Novel mengatakan bahwa memang pemenuhan alat buktinya belum masuk standar pembuktian. Apakah saya membela Pak Ganjar? Enggak, saya membela kebenaran, saya membela keadilan, ungkap Novel. Keterangan dari Novel pun turut diperkuat atas ungkapan yang keluar dari bibir Ketua KPK yakni Firly Bahuri. Secara tegas Firly mengatakan jika sampai hari ini tidak ada bukti yang mengatakan bahwa
yang Anda sebut tadi melakukan suatu peristiwa pidana. Seharusnya dari banyaknya kesaksian dari pihak-pihak penting di atas sudah membuktikan dong jika Ganjar memang tidak pernah menerima sepeser pun aliran dana gelap dari EKTP. Lantas mengapa hal ini kembali dirongrongkan kala mendekati kontestasi pemilu? Apakah perkara yang tergolong tindakan fitnah ini memang sengaja kembali dibangun supaya Ganjar mendapatkan label buruk? Jika masalah EKTP yang sebenarnya sudah terpecahkan hingga para tersangka pun sudah mendapat hukuman saja masih terus digelontorkan. Lalu bagaimana kabar Formula E yang kasusnya masih mangkrak hingga sekarang? Apakah KPK tinggal diam? Tentu tidak, justru mereka saat ini tengah mendalami terkait siapa saja tokoh yang terlibat dalam kasus yang menghilangkan dana triliunan tersebut. Semoga saja melalui sepenggal tulisan ini dirasa membantu kegundahan hati rakyat yang belum terkontaminasi dengan fitnah yang sengaja dibangun. Bagi yang terlanjur meyakini informasi salah kaprah ini, diharapkan saja segera sadar jika anggapan negatif mengenai Ganjar memanglah tidak benar. Bagaimana menurut Anda?